Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalika. Al-Fatihata khususon ila hadratil muallif kitab Matul Al-Jurumiyah wa ila hadrati jami'il musannifin al-mukhlisin fil kutubis salafiyah minal ulama'is salafis shalihil mutaqaddimin. Ghafarallahu lahum warhamhum wa nafa'ana bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi karamatihim wa ila jami'i ahlil kubur min ahli baiti khususon walidaina wa jadaina wa ammaina wa waladi Muhammad Lutfi Ramadan Habibullah Saiful Islam. Ghafarallahu lahum warhamhum wa nawwir wa wasi' kuburahum wa ja'alillahumma kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Syaikhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekarang kita lanjutkan logatnya halaman 18 yang di dalam kurung babun na'ti, bab menerangkan na'at. Na'at itu sifat. Babun na'ti, bab menerangkan na'at. Na'at itu sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Babun na'ti utawi ikilah iku bab mertelaken na'at atawa sifat. Babun na'ti utawi ikilah iku bab mertelaken na'at atawa sifat. An-na'tu utawi na'at. An-na'tu utawi na'at iku tabi'un isim kang anut. An-na'tu utawi na'at iku tabi'un isim kang anut lil man'uti kaduwe man'ut.
lil man'uti kadue man'ut. Jadi naat itu atau sifat itu adalah kalimat isim yang mengikuti man'ut. Man'ut itu artinya kalimat yang disifati. Nah, kalimat yang disifati namanya man'ut. Ada sifat, ada yang disifatinya. Sifat namanya naat, yang disifati namanya man'ut. Contoh, Surya Pala anak yang baik. Nah, itu kalimat baik, itu sifat mensifati Surya Pala. Surya Pala yang disifati dengan sifat baik itu namanya man'ut. Nah, gitu. Jadi sifat itu harus mengikuti yang disifatinya. Naat harus mengikuti man'utnya. Seperti kamu anak yang baik. Nah, kamu itu yang disifati, orang yang disifati. Sifatnya baik. Nah, baik disebut naat. Berarti baik itu naat, kamu itu berarti man'ut yang disifati. Nah, antara naat dengan man'ut harus muwafaqah, harus relevan, harus akur, harus sama. Jadi naat itu adalah tabi'un lil man'uti, kalimat yang mengikuti man'ut. An-na'tu utawi naat iku tabi'un kalimat isim lil man'uti, iku tabi'un kalimat isim kang anut lil man'uti kadue man'ut. Jadi jelas naat itu adalah kalimat isim yang mengikuti man'ut. Fi raf'ihi ikut tetap ing dalam ropane man'ut. Fi raf'ihi ikut tetap ing dalam ropane man'ut. Fi raf'ihi ikut tetap ing dalam ropane man'ut. Wa nasbihi lan nasobne man'ut. Wa khafdihi lan jere man'ut. Wa ta'rifihi lan ma'rifate man'ut. Wa tankirihi lan nakirohne man'ut. Jadi naat adalah kalimat isim yang mengikuti man'ut, baik di dalam rofanya man'ut, di dalam nasobnya man'ut, di dalam jr-nya man'ut, di dalam ma'rifatnya man'ut, dan ataupun di dalam nakirohnya man'ut. Maksudnya kalau man'utnya rofa maka naat harus rofa. Kalau man'utnya nasob maka naat harus nasob. Kalau man'utnya jr maka man'ut pun harus jr. Naat pun harus jr. Kalau man'utnya makrifat maka naatnya juga harus makrifat. Kalau man'utnya nakiroh maka naat pun harus nakiroh. Mana kitabnya? Dari depan aja nih. Depan. Belakangnya nggak apa-apa. Berarti antara naat dan man'ut harus muwafaqah, harus sama, harus akur, tidak boleh berselisih, tidak boleh berbeda, harus sama. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam ucapan basmalah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, di situ terdapat sifat, terdapat naat, terdapat sifat. Yang menjadi naat, yang menjadi sifatnya itu lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman ini sifat, sifatnya siapa? Sifatnya Allah, yaitu Allah mempunyai sifat Maha Pengasih. Ar-Rahim juga sifat, sifatnya Allah, yaitu Allah mempunyai sifat Maha
pengasih penyayang ini sifatnya Allah. Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih. Allah itu Maha Rahim, Maha Penyayang. Lihat Ar-Rahmani JR, Ar-Rahimi JR. Kenapa JR? Karena yang disifatinya manutnya JR, yaitu lafaz Allahi. Bismillah itu. Oleh karena yang disifatinya lafaz Allahnya JR, Bismillahi, maka sifatnya harus JR. Gitu. Tapi nanti dalam membaca basmalah itu bisa 9 macam. Bisa 9 macam. Bisa sifatnya diropakan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim bisa. Tapi kita harus paham kedudukan kalimatnya jadi apa. Berarti jadi khobar dari mubtada yang dibuang. Berarti takdirnya Bismillahi huwa rahmanu huwa rahimu. Berarti ada isim domir yang berkedudukan sebagai mubtada dibuang. Jadi boleh 9 macam bacanya, boleh Bismillahirrahmanirrahim 1, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 2, Bismillahirrahmanirrahim bisa. Pokoknya bisa 9 macam asal kita paham kedudukan kalimatnya. Nah, lafaz Ar-Rahmani JR, alamat JR-nya kasroh. Lafaz Ar-Rahimi juga JR, alamat JR-nya kasroh. Di JR-kannya oleh apa? Di JR-kannya karena mengikuti manutnya, mengikuti yang disifatinya, yaitu lafaz Allah. Jadi jelas sifat itu, naat itu harus mengikuti manut, harus mengikuti yang disifatinya. Lanjut. Takulu ngucap siro. Takulu ngucap siro. Takulu ngucap siro. Qoma Zaidun. Coba menurut kalian Qoma Zaidun kesananya al-aqilu apa al-aqila apa al-aqili yang benar? Al-aqilu. Sebab yang disifatinya atau manutnya itu lafaz Zaidun ropa. Itu lafaz Zaidun itu manut. Kalimat isim yang disifati. Disifatinya oleh lafaz al-aqilu. Al-aqilu ini sifat. Jadi qoma telah berdiri sopo Zaidun Zaid. Al-aqilu orang yang berakal. Nah, berakal ini sifat mensifati Zaid bahwa Zaid orangnya berakal, orangnya waras, akalnya sehat. Oleh karena Zaidunnya ropa, maka kalimat isim, maka sifatnya juga harus ropa. Nah, berarti Zaidun manut namanya, artinya kalimat isim yang disifati. Al-aqilu sifat. Sifat itu apa tadi? Tabi'un lil man'uti, kalimat isim yang mengikuti terhadap man'ut. Berarti ropaknya lafaz al-aqilu itu karena mengikuti lafaz Zaidun. Gitu. Paham nggak? Gampang ya, sebenarnya gampang sebenarnya. An hese teh embu ngaji eta hese mah. Ilmu gampang tapi ge asa urang daek ngaji we. Cuma kadang-kadang kan ngaji encan disebut hese. Yang geus mah bisa. Urang teu paham hese. Ya, mau bisa-bisa. Sebenarnya ilmu gampang, ada orang daek ngaji bener-bener. Dia bisa paham juga. Tak akan gitu ujung paham iyo. Ngaji heula. Di mana-mana. Di Bogor Nusantara 3 tahun di Ciholot. Di pesantren Al-Hidayah pimpinan Kiai Haji Misnan Al-Bantani. Kemudian di Joglo, Aceh, di Panas, Cianjur, di pesantren Rodotul Muqtadiin, Abu Khalid Junaidi 4 tahun. Kemudian di Jakarta di Asidikiyah tahun 81. Asidikiyah pimpinan pondok pesantren Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SI. 4 tahun di Jawa Tengah. Terakhir di Garut 4 tahun di pesantren An-Najah. Pernah di pesantren mahasiswa OPPM, organisasi pondok pesantren mahasiswa Abu Jalabiyah 4 tahun. Jadi sebenarnya ilmu naon ini gampang, asal orang daek ngaji na we. Eta anu mata kese teh urang nak ngaji. Itu bisa akhirna mah. Paham teu naat?
Jadi naat itu kalimat isim yang mengikuti man'ut. Pertama mengikuti dalam rofaknya, nasobnya, jr-nya, marifatnya, nakirohnya. Jadi kalau man'utnya rofa, maka naatnya rofa. Man'utnya nasob, naatnya nasob. Man'utnya jr, naatnya jr. Kemudian man'utnya isim marifat, maka naatnya juga harus dari isim marifat. Kalau man'utnya isim nakiroh, maka naatnya juga harus isim nakiroh. Intinya naat itu, sifat itu adalah kalimat isim yang mengikuti man'utnya atau yang mengikuti kalimat yang disifatinya. Contoh seperti tadi, koma jaidun al-aqilu. Koma ini fi'il madi. Berarti fi'il butuh fa'il. Fa'ilnya jaidun. Fa'il itu kalimat isim yang diropakan. Jaidun rob. Alamat rupanya doma. Sebab dia jadi fa'il. Diropakannya lapan itu oleh fi'ilnya lapan koma. Itu di depan ada al-aqilu. Ini sifat. Lapan al-aqilu ini artinya orang yang berakal sehat. Berarti al-aqilu ini mensifati jaid. Jadi sifatnya jaidun itu orang yang berakal. Lantaran lapan jaidun yang berkedudukan sebagai man'ut, sebagai kalimat yang disifatinya rofa, maka sifatnya lapan al-aqilu juga harus rofa. Jadi koma jaidun al-aqilu. Kalau dibaca koma jaidun al-aqila salah. Koma jaidun al-aqili salah juga. Yang benar al-aqilu dibaca rofa karena dia mensifati lapan jaid. Sedangkan lapan jaidunnya rofa. Nah lapan jaidun namanya man'ut, artinya kalimat yang disifati. Lapan aqilu berarti naat, artinya sifat yang mensifati lapan jaid. Jadi sifatnya jaidun itu al-aqilu, orang yang berakal. Nanti coba. Harga idak ngaji mah. Mual ngerti dan baca pejabat tidak hubung ngaji. Makanya pepatah mengatakan kalau ada anak muda tidak mau ngaji, maka takbirkanlah ia dengan 4 kali takbiran. Sholat tahun anu takbir 4 kali. Sholat jenazah, sholat mayit. Sholat mayit. Kalau ada anak muda tidak mau ngaji, takbir arba'an, maka takbirkanlah ia dengan 4 kali takbiran. Sholatkanlah ia dengan sholat mayit. Berarti pemuda yang tidak mau ngaji dianggap mati oleh agama. Dianggap mayat berjalan. Contoh si Andri, kita mayat berjalan sebenarnya mah. Hakikatnya mah, kita teh mayit hakikatnya mah. Mayit hakikatnya teh. Lamun ditinjau dari kacamata iman, maka kacamata agama, kita teh mayit sebenarnya mah, saya sebenarnya teh. Tak ada itu kok situ bang nih. Kita akibat belajar dari situ. Padahal kalau kita teh, oh ada tempat aja, Stella sebuah anak obat. Setahun kali sebuah anak obat kita. Anak lagi kita batas juga bro. Koncepin tuh. Di sekolah kita teh. Jadi kalau ada anak muda nggak mau ngaji itu sebenarnya hakikatnya mayat yang berjalan. Dalam bahasa sosial sampah masyarakat, nggak ada gunanya. Dibangga herin alam dunia sebenarnya. Di alam dunia herin kudu itu. Herin. Untuk tuh lain ngaji jadi sampah le. Kalau tidak sampah mana? Sampah masyarakat itu tuh. Sampah aku dibikin aku dijuruk. Lanjut. Waro'aitu jaidan, coba. Ro'aitu jaidan al-aqilu, al-aqila, al-aqili. Al-aqila, sebab jaidan nasob, kita jaidan man'ut. Waro'aitu jaidan al-aqila, tuh kan paham ada gundul ge. Lan ing lapat ro'aitu jaidan al-aqila. Mak logatna ro'aitu wis ningali ingsun jaidan ing kijaid
al akila wong kang berakal. Nu tadi dan logatnya. Nu koma. Koma wis ngadeg sapa Zaidun ki Zaid al akilu wong kang berakal. Wa ra'aitu Zaidan al akila. Lan ing lapad ra'aitu Zaidan al akila. Ra'aitu wis ningali ingsun Zaidan ing ki Zaid al akila wong kang berakal. Takulu ngucap sira koma Zaidun al akilu ing lapad koma Zaidun al akilu. Koma wis ngadeg sapa Zaidun ki Zaid al akilu wong kang berakal. Wa ra'aitu Zaidan al akila lan ing lapad ra'aitu Zaidan al akila. Ra'aitu wis ningali ingsun Zaidan ing ki Zaid al akila wong kang berakal. Tapi menurut ilmu tajwid atau menurut ilmu sorof, kalau tanwin bertemu alif lam, apabila mau diwasolkan harus menggunakan nun wikoy. Nun wikoy itu nun untuk memelihara supaya bacaan tidak rusak. Contoh di sini Zaidun al-aqilu. Zaidun ada tanwin di ujung kalimat. Kemudian tanwin tersebut bertemu alif lam pada lafaz al-aqilu. Kalau diwasol Zaidunil aqilu. Seperti kul huwallahu ahadunil lahus, sama seperti itu. Ada. Ini enggak ada. Jadi pakai nun ya kalau mau diwasol, mau disambung lafaz Zaidun, bacaannya mau diwasol disambung ke lafaz al-aqilu. Maka pakai nun ya Zaidunil aqilu. Sama dengan kul huwallahu ahadunil lahus sama. Nah, itu aturan ilmu sorof seperti itu. Ra'aitu Zaidanil aqila kalau wasol. Kan ada bacaan potok, bacaan terputus, ada bacaan wasol, bacaan tersambung. Ulangi, takulu ngucap sira koma Zaidun al aqilu. Kalau diwasol koma Zaidunil aqilu. Pakai nun wikoy. Ya. Alasannya karena tanwin bertemu alif lam. Seperti kalau zikir wiridannya. Kebanyakan ustaz-ustaz dia nggak paham. Subhanallah 33 kan? Subhanallahil alil azim wa bihamdi daiman abadan alhamdulillah gitu. Kebanyakan gitu, abadan alhamdulillah nggak pakai nikoya itu nggak paham berarti ketahuan. Berarti dia nggak paham jurumnya. Udah ketahuan itu. Seharusnya pakai nikoya abadanil alhamdulillah. Terus alhamdulillah. Terus alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halim wa nikmatillah. Nah, pakai wa nikmatinillahu akbar. Kalau wa nikmatin Allah akbar berarti udah ketahuan enggak paham tuh ngaji jurumnya itu ketahuan udah. Udah ketahuan. Ketahuannya sama orang berilmu. Sama orang bodoh enggak tahu, orang bodoh ya aja. Ditekek iya aja. Iya. Ya bodoh teh ya. Terus udah ya Allah akbar ya. Allah akbar 33 kali. Entah kok akan pakai kenceng kan dah. Wa nikmatinillahu akbar abadanil supaya narutan. Turutan kena bego di tonton bener ge. Tapi sengaja dikenceng supaya tarutan, tapi bener gitu. Maksudnya nanti ngomong ya ayo turutan gitu mah. Kudu ngerti ya. Kudu ngerti we. Turutan zaman berilmu lan zaman bodoh. Saya merasa berilmu ente. Tapi dia kudu sampaikan kebenaran. Nah, jangan enggak apa-apa. Emang gua maksa. Ulangi. Takulu ngucap sira koma Zaidunil aqilu. Kom ing apa koma Zaidunil aqilu. Koma wis ngadeg sapa Zaidun ki Zaid al aqilu wong kang berakal. Wa ra'aitu Zaidanil aqila. Lan ing lapat ra'aitu Zaidanil aqila. Ra'aitu wis ningali ingsun Zaidan ing Zaid al aqila wong kang berakal. Wa marartu bi Zaidin apa coba? Marartu bi Zaidin al aqilu al aqili. Tahu sebabna? Sebab mangutna JR yaitu bi Zaidin din. Nah sebabnya dibaca Zaidin. Sebab keasipan huruf yaitu ba kan huruf JR. Wa huruf rafi wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa ba wal ba tuh kan.
Zaidin kemasuk huruf jar ba, maka majrur kudu dijairkan fi Zaidin ulah fi Zaidun ulah fi Zaidan. Sebab huruf jar itu fungsinya menjerkan. Jadi ro'a itu fi Zaidin al-akili. Kalau dibaca al-akilah salah, jelas. Lani lapat marortu bijaidin nil akili. Marortu wis ngeliwat ingsun. Ngeliwat. Beda aya ngeliwat, aya ngeliwat. Ngeliwat mah ngalebok. Jadi marortu wis ngeliwat. Ngeliwat ingsun. Lewat. Geus ngalewat kaula. Geus ngaliwat ingsun bijaidin ing bijaid al-akili wong kang berakal. Jadi kesimpulannya satu, naat itu adalah tabiun lil manquti bi rafihi wa nasbihi wa hafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Naat adalah kalimat isim yang mengikuti man'ut atau yang mengikuti terhadap kalimat yang disifati, baik rofaknya man'ut maupun nasabnya man'ut maupun jr-nya man'ut maupun ma'rifatnya man'ut dan ataupun nakirohnya man'ut. Artinya kalau man'utnya rofa maka naatnya juga wajib rofa. Kalau man'utnya nasab naatnya juga harus nasab. Kalau man'utnya jr maka naatnya juga wajib jr. Kalau man'utnya dari isim ma'rifat maka naatnya juga isim ma'rifat. Kalau man'utnya isim nakiroh naatnya juga mesti isim nakiroh. Contohnya seperti tadi, koma Zaidun al-akila. Lihat Zaidun rofa maka al-akilu naatnya harus al-akilu harus rof. Lihat Zaidun ma'rifat nakiroh. Zaidun ma'rifat nakiroh. Ma'rifat itu kalimat isim yang telah tentu. Kalau nakiro kalimatnya yang masih bersifat umum. Seperti ini. Kalimat Allah dengan Tuhan. Beda tuh? Allah itu udah ketahuan tentu bahwa itu Allah. Kalau Tuhan itu banyak makhluk yang dipertuhankan oleh manusia. Ada manusia yang mempertuhankan matahari, namanya agama Sin. Ada manusia yang mempertuhankan sapi, agama Hindu. Nyaho sapi kermodol disembah di handapun bujurna ya otomatis sirahna tapodolan dipahami berkah dapat berkah dari Tuhan nyaho dapat taipo berkah global kita otakkan sih bagaimana gitu nya. Begitulah orang kalau mau disesatkan oleh Allah tetap sesat, nggak ada yang mampu memberikan hidayah, tetap sesat. Berarti Allah menghendaki orang tersebut akan jadi ahli neraka. Neraka si neraka teh kosong meureun. Banyawan kebuk modal teh dianggap Tuhan. Mandi getara. Masa Tuhan tara mandi? Misal kalian si Abdi sembah tuh. Ada orang mempertuhankan berhala tapekong dibuat dari bahan baku semen pasir, kemudian dibuat berhala berbentuk Siddhartha Gautama disembah. Kanyawan semen dengan pasir disembah. Nah, berarti kalau Tuhan itu masih umum. Nah, jadi ma'rifat itu kalimat isim yang sudah tentu khusus. Kalau nakiro umum. Nah, lihat tuh. Zaidun ini ma'rifat nakiro. Ma'rifat karena udah tentu orangnya itu Zaid, bukan Umar, bukan Ali, udah Zaid, udah tentu ma'rifat. Nah, al-akilu ma'rifat enggak? Ma'rifat. Mana ciri ma'rifatnya? Alif lam. Jadi kalau man'utnya ma'rifat maka naatnya juga harus ma'rifat. Zaidun ma'rifat, al-akilu juga ma'rifat. Gitu. Jadi ma'rifatnya al-akilu kemasukan alif lam. Nih contohnya. Rajulun ma'rifat nakiro. Karena enggak ada alif lam di awalnya, tapi dikasih alif lam. Ar-rajulu jadi ma'rifat. Baitun nakiro. Baitun rumah. Berarti rumah yang mana belum jelas tuh. Mungkin rumah si A, mungkin rumah si B, mungkin rumah si C. Belum jelas baitun mah. Nah, supaya jelas ini rumah saya, berarti al-baitu. Berarti menunjukkan sudah tentu berarti rumah kita. Atau diidopatkan
Baitun diidopatkan ke ia mutakalim ada baiti artinya rumahku, baiti rumahku. Berarti marifat udah tentu bait itu rumah saya. Marifat itu tentu. Kalau nakiro belum tentu rumahnya rumah siapa. Coba baca bareng babun nanti. Baca dulu matannya yang rapi berjamaah, kemudian baca lagi yang kedua kalinya berikut logatnya. Mulai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun na'ti an-na'tu tabi'un lil man'uti fi rafihi wa nasbihi wa waqtihi wa ta'rifihi wa nasirihi taqulu qama zaidun al-akilu qama zaidunil akilu qama zaidunil akilu wa ra'aitu zaidanil akila wa marartu bi zaidanil akili. Logat babun na'ti utawi ikilah iku bab matelakeun na'at an-na'tu utawi na'at iku tabiun isim kang anut kalimah isim kang anut lil man'ut kadue man'ut fi rabbi iku tetep ing dalam rofane man'ut qoma jaidunil akilu ing lapat wanasbihi lan nasobne man'ut wa khafdihi lan jere man'ut wa ta'rifihi lan ma'rifate man'ut wa tanfirihi lan nakirone man'ut taqulu ucap sira qoma zaidunil akilu ing lapat qoma zaidun al akilu qoma wis ngadan sapa zaidun kijaid al akilu wong kang berakal wa ra'aitu zaidanil akila lan ing lapat ra'aitu zaidanil akila ra'aitu wis ningali ingsun zaidan ing kijaid al akila wong kang berakal wa marartu bi zaidinil akili lan ing lapat marartu bi zaidinil akili marartu was ngeliwat ingsun bi zaidin ing kijaid al akili wong kang berakal. Sok seorang-seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Babun na'ti utawi kila iku bab matelakeun na'at. An-na'tu utawi na'at iku tabiun Isim kang anut. Iya. Lil man'uti kadue man'ut fi rafihi iku tetep ing dalem rofane man'ut wa nasbihi lan nasabne man'ut wa khafdihi lan jerne man'ut Lan jere man'ut wa ta'rifihi lan marifate man'ut wa tankirihi lan nakiroh man'ut nakirohne man'ut taqulu ucap sira qoma zaidunil akilu Pan Zaiduna teroba masalah sifatnya dibaca GR qoma zaidunil akilu ing ing lapan qoma zaidunil akilu qoma wis ngadeg sapa kijaid zaidun kijaid al akilu wong kang berakal wa ra'aitu zaidanil akila lan ing lapan ra'aitu zaidanil akila ra'aitu was ningali ingsun zaidan sama sapa zaidan ing kijaid al akila wong kang berakal wa marartu bi zaidinil akili lan ing lapan marartu bi zaidinil akili marartu wis ngaliwat ingsun bijaidin ing kijaid al akili wong kang berakal. Bismillahirrahmanirrahim. Babun utawi ikilah iku bab masyarakat na'at atau sifat an-na'tu utawi na'at iku tabiun kalimah isim kang anut man'uti kadue man'ut
Rabbihi iku tetep ing dalem rupane manut wa nasbihi lan nasabne manut wa khafdihi lan jere manut wa tarifihi lan tak makrifatne manut wa nasrihi watan kirihi lan nakirahne manut takulu ngucap sira qoma zaidunil aqilu ing lapat qoma zaidunil aqilu qoma wis ngadeg zaidun sopo zaidun itu kan jadi fa'il, kalau jadi fa'il logatnya sopo zaidun hidayat al aqilu wong kang berakal wa raaitu zaidanil akila lan ing lapat raaitu zaidanil akila raaitu was ningali zaidan ing kijait ulah pakai sopo sama jadi maf'ul zaidan ing kijait itu menjadi maf'ul, kalau maf'ul logatnya ing zaidan ing kijait al akila wong kang berakal wa marartu bijaidinil akili lan ing lapat marartu bijaidinil akili marartu wis ngaliwat ingsun bijaidin ing kijait bijaidin kijait ing kijait al akili mahmuding itu kan hayam bareng banteng al akili wong kang berakal. Ayo. Yang mulai tadi. Babunaan utawi gila itu bab masalah kendaan. Anak tu utawi daan iku tabiun kalimat isim kang anut. Lil manquti kadue manut firab ini iku tetap di dalam kopane manut. Wa nasbihi lan nasbne manut wa khafdihi lan jere manut kata ibihi dan kalimatnya manut watan mirihi lan nakirahna manut takulu ngucap siro koma usnadem zaidun takulu ngucap sira koma zaidun al aqilu ing lapat koma zaidun al aqilu koma wis ngadeg zaidun hidayat aqilu wong kang berakal wa raaitu zaidunil aqila lan ing lapat raaitu zaidun aqila ada akan ngeludak sini kelihatannya itu wis ningali oh benar ingsun zaidani hidayat aqila nah benar ulangi wa raaitu zaidanil akila ing lapat raaitu zaidanil akila raaitu wis ningali ingsun zaidan ing kijait al akila wong kang berakal wa maratu bijaidin al akili lan ing lapat mararru bijaidin al akili mararru kaliwat ingsun bijaidin ing kijait al akili wong kang berakal. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nasi utawi ikilah itu bab masalah kenaan atau sifat. An-nasu utawi naas iku tabi'un kalimat isim kang anut il-man'uti kadue man'ut irab ini iku tetep ing dalam rofakne man'ut panasbihi dan nasabne man'ut wa khafdihi lan jere man'ut wa ta'rifihi lan ma'rifatne man'ut wadan kirihi lan nakirahnya man'ut takulu mutasiro koma zaidunil akilu ing lapat koma zaidunil akilu koma wis ngadeg zaidun ing hidayat pakai sopo atuh pan fa'il aja
Sopo Zaidun. Koma wis ngadeg sopo? Koma Zaidun. Koma wis ngadeg. Sopo Zaidun Kijaet. Al-Aqilu wong kang berakal. Waraitu Zaidunil Aqila. Kok Zaidun sih? Waraitu Zaidanil Aqila. Apa jadi masalah kita? Waraitu Zaidanil Aqila. Waraitu Zaidanil Aqila. Lan ing lapat raaitu Zaidanil Aqila. Raaitu wis nyali ingsun sopo Kok sopo sih? Eta mah maf'ul logatna ing. Raaitu wis ningali ingsun Zaidan ing Ki Zaid. Eta mah jadi maf'ul. Raaitu. Kecuali jadi fa'il kakak sopo logatna. Itu paham-pahamnya. Sakit ngaji kok mau ngaji meureun nya si anti meureun. Sakit ngaji. Raaitu wis nyali ingsun Zaidan ing Ki Zaid. Al-Aqila wong kang berakal. Pamarartu bijaidinil akili lan ing lapat marartu bijaidinil akili. Marartu wis ngliwat ingsun bijaidinil ing Kijaid. Lamun logat mah lamun naik di logat mah tong diwasolkeun. Marartu wis ngaliwat ingsun bijaidin ing Kijaid. Al-Akili wong kang berakal. Lamun arek di logat mah tong anu mikoya tong diwasolkeun. Sebab aing ngalogat mah sakalimat kalimat nek mah makin mikoya apa diwasoli ya. Marartu wis ngliwat ingsun Bijaidin ing Kijaid. Al-Akili wong kang berakal. eta mah dibaca salapan. Jadi teu kudu make nu nikoya dan teu disambungkeun. Eta make nu nikoya lamun maca disambung. Paham teu? Masa teu paham kena wae sakit teh ngaji teu paham kok ulam teu ngaji geus lapur. Pemerean. Coba ya, antum matnuhu anak logat tuh. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babun na'ti. Utawi, nah bareng macamnya rapi, ulangi, nah rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Babun na'ti. Utawi ikilah iku bab mertelakeun naat atawa sifat. An-na'tu. Utawi naat atawa sifat Iku tabiun. isim kang anut. Bil man'uti. Kadue man'ut tegese kadue kalimah kang den sifati. Bil rafihi. Iku tetep ing dalam ropane man'ut. Wa nasbihi. Lan nasobne man'ut. Wa qabdihi. Lan jere man'ut. Wa ta'rifihi. Lan ma'rifate man'ut. Wa tanwirihi. Lan nakirohne man'ut. Taqulu. Ngucap sira Qoma Zaidunil Aqilu. ing lapad koma Zaidunil Aqilu. Qoma Wis ngadeg Zaidun. pakai sapa? Sopo Zaidun. Koma Qoma wis ngadeg Sopo Zaidun. Ki Zaid Al-Aqilu. wong kang berakal. Ra'aitu Zaidanil Aqila. Lan ing lapad ra'aitu Zaidanil Aqila. Ra'aitu Wes ningali ingsun Zaidan ing Ki Zaid Al-Aqila. wong kang berakal. Wa marartu bi Zaidanil Aqili. Ki Zaidanil. Bi Zaidinil Aqili. Ulangi ya, wawarto. Wa marartu bi Zaidinil Aqili. Lan ing lapat marortu bi Zaidinil Aqili. Marartu Wes ngeliwat ingsun bi Zaidin ing Ki Zaid Al-Aqili. wong kang berakal. Wallahu alam bisawab. Rabbin Bana bima lam sana Rabbi alimna Al-Hajiyan fauna Rabbi fakina wa fakihalana wa qarabati lana bidinina wa qarabati lana bidinina tawasalna bita'ala